Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Rohma dengan NIM 2203015. Di sini saya akan menjelaskan analisis standar penilaian pada mata pelajaran Administrasi Humas dan Keprotokolan di SMK Bina Wisata Lembang. Selanjutnya di sini ada ikhtisar, yaitu hal-hal yang akan saya bahas yaitu berisikan pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil dan pembahasan, dan juga kesimpulan. Apa itu pendidikan? Jadi menurut Prof. Zaharai Idris mengatakan bahwa pendidikan adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang bertujuan antara manusia dewasa dengan si peserta didik secara tatap muka atau dengan menggunakan media dalam rangka memberikan bantuan terhadap perkembangan anak seutuhnya. Selanjutnya, apa itu evaluasi? Zainul dan Nasution tahun 2001 menyatakan bahwa evaluasi adalah proses pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi hasil belajar yang dikumpulkan melalui instrumen tes maupun non-tes. Administrasi humas dan keprotokolan itu biasa membahas ruang lingkup kehumasan, regulasi bidang kehumasan, halayak humas, profesi humas, dan juga pelayanan prima kepada pelanggan. Selanjutnya, apa itu evaluasi pembelajaran? Evaluasi pembelajaran mencakup beberapa elemen utama, yaitu penilaian, pengukuran, dan ujian. Penilaian berfungsi untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai kemampuan peserta didik, sementara pengukuran dan ujian lebih berfokus pada pemetaan keterampilan sesuai dengan indikator tertentu. Standar penilaian telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Standar penilaian ini didasarkan pada UU Sisdiknas, khususnya dalam pasal 57, 58, dan 59. Standar penilaian mencakup kriteria tentang ruang lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan juga instrumen untuk mengukur hasil belajar peserta didik dan menjadi acuan untuk pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya, kriteria ketuntusan minimal atau KKM. Menurut Keputusan Depdiknas tahun 2008, KKM ditetapkan oleh masing-masing sekolah berdasarkan hasil diskusi antara guru mata pelajaran atau guru kelas di sekolah tersebut atau di beberapa sekolah yang memiliki karakteristik serupa. Pada mata pelajaran Administrasi Humas dan Keprotokolan di SMK Bina Wisata Lembang, kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan adalah 75 sesuai standar yang dianjurkan oleh pemerintah untuk kompetensi dasar pada mata pelajaran kejuruan. Selanjutnya di sini ada dua kriteria validitas. Soal akan dinyatakan valid jika benar-benar mengukur aspek yang dimaksudkan. Dalam analisis, soal dinilai valid jika menghasilkan informasi yang relevan dengan tujuan pengukuran dan sesuai dengan kurikulum atau standar kompetensi yang ditetapkan. Lalu, soal juga akan dianggap tidak valid jika tidak dapat mengukur aspek yang ingin dinilai atau jika hasilnya tidak relevan dengan tujuan pengukuran. Selanjutnya di sini ada dua kriteria reliabilitas. Akan dinyatakan reliabilitas tinggi, yaitu nilai reliabilitas di antara 0,61 hingga 1,0 menunjukkan tingkat konsistensi yang tinggi pada hasil pengukuran. Soal dengan reliabilitas tinggi menghasilkan skor yang serupa pada beberapa pengujian ulang. Selanjutnya, ada reliabilitas yang rendah, yaitu nilai reliabilitas antara 0,00 hingga 0,60 dianggap rendah atau tidak konsisten. Soal dengan reliabilitas rendah mungkin tidak dapat dipercaya untuk menghasilkan pengukuran yang stabil di berbagai kesempatan. Selanjutnya, ada kriteria daya pembeda, yaitu soal dinyatakan baik dengan nilai daya pembeda di atas 0,40. Selanjutnya ada soal yang memuaskan, yaitu soal dengan daya pembeda antara 0,20 dan 0,39 memiliki kemampuan yang memuaskan dalam membedakan siswa meskipun tidak optimal.
Selanjutnya ada soal yang perlu direvisi, yaitu soal dengan daya pembeda di bawah 0,20, kurang mampu membedakan tingkat pemahaman siswa dan sebaiknya diperbaiki atau diganti. Selanjutnya di sini ada 3 kriteria tingkat sukar, yaitu soal dinyatakan mudah. Jika tingkat kesukaran lebih dari 0,20, berarti sebagian besar siswa dapat menjawab dengan benar. Selanjutnya, soal dinyatakan sedang, soal dengan tingkat kesukaran antara 0,30 dan 0,70 dianggap sedang. Selanjutnya ada soal yang sukar, soal dengan tingkat kesukaran di bawah 0,30 sulit dijawab oleh sebagian besar siswa dan digunakan untuk mengukur pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya di sini ada 3 kriteria pengecoh, yaitu soal dapat diterima, yaitu pengecoh dianggap efektif jika dipilih oleh minimal 5% peserta, menunjukkan bahwa opsi ini mampu mengalihkan perhatian siswa yang kurang paham materi. Selanjutnya, soal dinyatakan revisi, yaitu pengecoh kurang efektif jika dipilih oleh antara 0% hingga 5% peserta dan perlu direvisi agar dapat berfungsi optimal. Selanjutnya yang terakhir yaitu soal yang ditolak, yaitu pengecoh yang tidak dipilih oleh peserta atau 0% dianggap tidak efektif dan sebaiknya diganti atau disusun ulang untuk meningkatkan kualitas soal. Selanjutnya di sini ada metodologi, yaitu menggunakan metode eksploratif. Metode eksploratif bertujuan untuk menggali dan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai kualitas standar penilaian pada mata pelajaran administrasi humas dan keprotokolan di SMK Bina Wisata Lembang. Objek yang menjadi fokus penilaian ini adalah kualitas soal penilaian pembelajaran, khususnya pada aspek-aspek yang mencakup validitas, reliabilitas, daya pembeda, tingkat kesukaran, dan juga efektivitas pengecoh. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berdasarkan hasil yang diperoleh dari pendekatan kuantitatif. Selanjutnya di sini ada analisis taksonomi Bloom, yaitu rangkuman kategori dan presentase dari 10 soal tersebut, yaitu Lower Order Thinking Skills atau LOTS, ya ada 90%, 9 soal yaitu C1 dan C2. Lalu Higher Order Thinking Skills atau HOTS ada 10%, 1 soal yaitu C4. Soal-soal ini lebih didominasi oleh kategori LOTS dengan total 90%, yang berarti sebagian besar soal hanya menguji kemampuan ingatan dan pemahaman dasar. Soal HOTS hanya mencakup 10% dari keseluruhan, yang menunjukkan bahwa tingkat soal belum cukup mendalam untuk mengasah keterampilan analisis atau evaluasi yang lebih tinggi pada siswa. Selanjutnya di sini ada contoh soal asli, yaitu seperti soal nomor 1 itu bisa dinyatakan C1 karena soal pada level ini menguji ingatan dasar siswa seperti mengenali atau menyebutkan fakta tanpa memerlukan pemahaman mendalam atau analisis. Selanjutnya, soal nomor 6 ini bisa dikatakan C2 karena soal-soal ini memerlukan pemahaman konsep, meminta siswa untuk menjelaskan atau menginterpretasi informasi yang telah dipelajari. Selanjutnya di sini ada soal yang telah saya kembangkan, yaitu soal nomor 1 yang saya kembangkan menjadi taksonomi C4. Soal C4 ini harus mengajak siswa untuk menganalisis, membandingkan, atau memahami konteks yang lebih dalam. Selanjutnya, soal nomor 6 yang telah dikembangkan menjadi C5, yaitu mengharuskan siswa membuat keputusan berdasarkan kriteria tertentu dan mendukungnya dengan argumen. Selanjutnya, di sini ada uji validitas soal. Di sini ada hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat validitas soal ujian semester untuk mata pelajaran administrasi humas dan keprotokolan tergolong sangat baik, dengan 6 soal 60% yang dinilai valid dan 4 soal 40% yang tidak valid. Faktor penyebab adanya soal yang tidak valid bisa karena soal hanya menguji hafalan atau tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran dan kurikulum, lalu kualitas penyusunan soal yang kurang baik, dan lain-lain.
Di sini kategori yang valid itu ada di soal nomor 2, 4, 5, 7, 9, 10, yaitu 60%. Selanjutnya kategori yang tidak valid yaitu soal nomor 1, 3, 6, dan 8, yaitu 40%. Selanjutnya di sini ada uji reliabilitas soal. Pada analisis butir soal ulangan untuk mata pelajaran Administrasi Humas dan Keprotokolan kelas 11 SMK Bina Wisata Lembang ditemukan bahwa nilai indeks reliabilitas yang diperoleh sebesar 0,658 menunjukkan bahwa soal tersebut memiliki tingkat reliabilitas yang cukup tinggi. Selanjutnya di sini ada uji daya pembeda soal. Nilai Cronbach alpha dari soal-soal ini adalah 0,658 sekian yang mengindikasikan tingkat konsistensi internal dari soal. Jika dibandingkan dengan standar minimum 0,60, soal-soal ini memenuhi standar reliabilitas. Nilai ini menunjukkan bahwa soal memiliki konsistensi yang cukup baik dalam mengukur pemahaman peserta didik secara keseluruhan. Selanjutnya di sini ada uji tingkat kesukaran. Dari daftar soal yang diberikan diperoleh kesimpulan soal yang mudah yaitu soal nomor 1, 3, 6, dan 9. Soal-soal ini dijawab dengan benar oleh sebagian besar peserta didik. Lalu ada soal yang tingkat sedang yaitu soal nomor 4, 7, 8, dan 10, yaitu soal pada tingkat kesulitan sedang biasanya dapat dijawab oleh sekitar separuh peserta didik. Lalu ada soal yang sukar, yaitu soal nomor 2 dan 5. Soal yang sulit biasanya hanya dapat dijawab dengan benar oleh sedikit peserta didik yang benar-benar menguasai materi. Lalu ada uji daya pengecoh soal. Berdasarkan dari analisis tingkat distraktor diperoleh hasil sebagai berikut. Soal nomor 1, semua pengecoh kecuali opsi C sehingga perlu diperbaiki atau diganti. Soal nomor 2, semua pengecoh berfungsi baik karena semua memiliki daya tarik bagi siswa. Soal nomor 3, pengecoh A dan C diterima, namun pengecoh B dan D perlu direvisi atau diganti karena tidak dipilih oleh peserta didik. Lalu soal nomor 4 sampai dengan soal nomor 8 yaitu semua pengecoh berfungsi efektif. Lalu soal nomor 9, opsi B tidak berfungsi dan perlu diganti atau diperbaiki. Dan yang terakhir soal nomor 10, semua pengecoh berfungsi dengan efektif. Kesimpulan dari analisis ini, hasil analisis soal ujian untuk mata pelajaran Administrasi Humas dan Keprotokolan di kelas 11 SMK Bina Wisata Lembang menunjukkan bahwa soal-soal tersebut memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang cukup baik. Dari 10 soal yang dianalisis, 6 soal 60% dinilai valid dan 4 soal 40% tidak valid, menunjukkan kemampuan soal dalam mengukur aspek yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Dengan nilai reliabilitas sebesar 0,658, soal-soal ini memenuhi standar reliabilitas yang menunjukkan konsistensi yang baik dalam pengukuran pemahaman peserta didik. Dari segi daya pembeda, nilai Cronbach alpha sebesar 0,658 sekian menunjukkan konsistensi internal yang baik, meskipun beberapa soal dengan daya pembeda rendah memerlukan peningkatan. Berdasarkan analisis tingkat kesulitan, soal-soal terbagi menjadi soal mudah ada 4 soal, soal sedang ada 4 soal, dan soal yang sulit ada 2 soal, yang menunjukkan distribusi kesulitan yang seimbang untuk mengukur pemahaman peserta didik secara keseluruhan. Sementara itu, efektivitas pengecoh menunjukkan bahwa sebagian besar pengecoh berfungsi dengan baik meskipun beberapa opsi pengecoh pada soal tertentu perlu perbaikan agar lebih menarik bagi peserta didik yang kurang memahami materi. Secara keseluruhan, soal-soal ini cukup efektif dalam mengukur kompetensi peserta didik, meskipun beberapa penyesuaian dapat meningkatkan kualitas instrumen penilaian. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.